Waalaikumsalam. Selamat datang. Betul dengan Mbak Rara? Iya Ibu, benar. Mari silakan masuk. Terima kasih. Silakan duduk Mbak. Iya Ibu. Mbak Rara datang ke sini sama siapa? Sendiri Ibu. Sendiri. Naik kendaraan umum apa pribadi? Saya bawa pribadi sih Bu. Melelahkan tidak Mbak datang ke sini? Tidak sih Bu, karena saya kan tidak macet-macetan, kecuali kalau macet-macetan Bu. Nah, syukur. Mbak Rara tahu dari kesini dari siapa Mbak? Tahu dari temen sih Bu. Oh, tahu dari teman. Temennya sebelumnya pernah kesini ya? Iya pernah Bu. Kalau Mbak Rara sendiri sudah pernah konseling belum? Belum Ibu, belum pernah. Saya baru pertama kali mengikuti konseling ini. Oh, baru pertama kali. Baik, jika baru pertama kali konseling individual, saya di sini sedikit menjelaskan ya Mbak Rara. Iya Bu. Baik. Konseling individual adalah proses bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada klien secara tatap muka. Nah, di sini konselornya itu sendiri dan Mbak Rara sebagai kliennya untuk memberikan solusi. Baik, jika Mbak Rara baru pertama ini mengikuti konseling individual, di sini saya akan menjelaskan ya Mbak, apa itu konseling individual. Jadi, konseling individual adalah proses bantuan yang dilakukan secara tatap muka atau face to face antara konselor dan klien. Nah, di sini konselornya yaitu saya sendiri dan Mbak Rara sebagai kliennya, bertujuan untuk membantu klien memahami, mengatasi, dan menyelesaikan masalah yang Mbak Rara hadapi. Dalam konseling individual, banyak yang mendukung klien dalam menemukan solusi terbaik sesuai dengan situasi dan potensi yang dimilikinya. Dan konseling individual bertujuan membantu klien memahami dirinya sendiri. Konseling membantu klien mengenali potensi, kelemahan, dan kebutuhan pribadinya. Menyelesaikan masalah yang dihadapi klien, konselor membantu klien mencari solusi terbaik untuk permasalahan yang dihadapinya dan meningkatkan kesejahteraan psikologis. Proses konselor dapat membantu klien merasa lebih tenang, percaya diri, dan mampu menghadapi tantangan hidupnya. Adapun asas-asas konseling yang Mbak Rara harus ketahui, yang pertama yaitu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan di sini semua informasi atau semua masalah yang Mbak Rara ceritakan kepada saya akan jaga sebaik-baiknya karena di sini saya memiliki janji sumpah konselor. Yang kedua yaitu ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan yaitu Mbak Rara di sini harus terbuka apa yang Mbak Rara rasakan tanpa ada yang ditutup-tutupinya kepada saya. Yang selanjutnya yaitu ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu Mbak Rara secara sukarela cerita kepada saya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Mbak Rara datang ke sini secara sukarela. Iya Bu, Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu ada asas kekinian. Asas kekinian yaitu masalah yang sebelumnya dan kemarin belum terselesaikan hingga hari ini. Yang selanjutnya asas kemandirian. Asas kemandirian yaitu Mbak Rara akan menemukan solusinya sendiri tanpa ada bantuan dari saya. Sampai di sini Mbak Rara mengerti apa yang saya jelaskan tadi? mengerti Bu. Ya, terima kasih. Baik, sebelum Mbak Rara di sini
sini sudah siap belum untuk proses konselingnya? Insya Allah Bu sudah. Nah, jika sudah siap, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Mbak Rara agar proses konseling individual kita berjalan dengan lancar. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Boleh Ibu tahu alasan apa Mbak Rara datang ke sini menemui Ibu? Ada sesuatu yang Mbak Rara ingin ceritakan kepada Ibu? Begini Bu, saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya alami. Saya ingin menceritakan kepada Ibu. Boleh Ibu tahu apa permasalahan yang Mbak Rara rasakan saat ini? Begini Bu, 2 minggu yang lalu saya ketahuan membolos dari sekolah oleh orang tua saya. Kemudian saat di rumah saya dimarahi oleh orang tua saya. Mereka menanyakan mengapa saya bolos dari sekolah. Saya sangat takut Bu. Akhirnya saya jujur kepada mereka bahwa saya sedang bolos sekolah, dan saya katakan bahwa penyebab saya membolos sekolah adalah karena guru saya cara yang mengajarnya sangat tidak enak sehingga saya membolos sekolah, dan ketahuan saya takut Bu. Oh iya, terus? Terus saya ketahuan orang tua saya Bu karena saya bolos sekolah. Sudah berapa kali Rara membolos dalam 1 minggu terakhir ini? Sudah 2 kali Bu. Saya benar-benar takut Bu. Saya takut dimarahi orang tua saya. Saya takut. Saya sangat takut Bu. Ibu kurang mengerti perasaan Rara saat ini. Saya sangat takut Bu kalau seandainya nanti orang tua saya bakal memberhentikan saya dari sekolah Bu, memotong uang belanja saya, dan saya sangat takut Bu. Saya tidak akan diperbolehkan lagi bergaul dengan teman-teman saya Bu. Sekarang apa? Coba Rara jelaskan kepada Ibu apa yang Rara rasakan dari perasaan yang Rara alami saat ini. Yang saya alami sekarang Bu, saya sangat takut. Saya merasa tidak memiliki arti. Saya malu Bu, dan saya sangat tertekan sehingga saya takut dan saya ingin lari dari masalah ini Bu. Oh iya. Terus? Iya. Ibu mengerti apa yang Rara ceritakan kepada Ibu. Tampaknya Rara merasa ketakutan saat ini ya. Iya Ibu. Baiklah, sekarang Rara dalam proses konseling kepada Ibu. Ibu mengharapkan adanya kejujuran, keterbukaan, dan Ibu di sini menjaga rahasia yang semua Rara ceritakan kepada Ibu, kecuali Rara mengizinkan Ibu untuk bercerita kepada orang lain. Sepakat dengan penstrukturan ini? Iya Ibu. Bagaimana suasana di kelas Rara saat Rara bersekolah? Keadaan di kelas Rara tuh seperti keadaan kelas pada umumnya Bu. Tidak ada perbedaan, tetapi guru-guru yang mengajar di kelas sering membuat saya tidak nyaman Bu, sehingga saya sering bolos dari sekolah. Sekarang Ibu minta kepada Rara untuk mengungkapkan apa yang Rara rasakan saat ini. Saya bingung Bu mengungkapkan perasaan saya Bu. Kalau begitu, coba Rara anggap Ibu sebagai guru yang membuat Rara tidak nyaman dan membolos sekolah. Ini Bu, tahu tidak bahwa saya sangat tertekan belajar dengan Ibu.
Saya sangat muak dengan cara ibu mengajar yang hanya membentak saya, menyuruh saya mencatat buku, tidak memberikan saya kebebasan dan berpendapat, dan selalu ingin menang sendiri. Ibu tahu saya benar-benar muak melihat ibu, sehingga saya selalu membolos dari jam pelajaran ibu di kelas ibu, biar ibu memperhatikan perasaan saya di kelas. Sekarang kita telah mengetahui bagaimana perasaan Rara kepada guru yang telah membuat Rara sering membolos dari sekolah. Sedangkan fokus permasalahan sekarang adalah perilaku membolos Rara. Mengenai tindakan membolos Rara, apakah Rara merasa itu bagian dari tindakan pelarian Rara atau rasa ketidakpuasan Rara pada guru di kelas? Iya ibu, kalau mengingat guru itu saya benar-benar emosi dan terbawa suasana. Marah bu, saya memang merasakan tindakan saya membolos ini merupakan salah satu upaya pelarian saya dari keadaan kelas yang tidak sesuai dengan harapan saya bu. Iya, ibu maklum, Rara memang terbawa suasana. Rara merasa bahwa tindakan membolos ini memang sebagai pelarian dari suasana tidak menyenangkan di kelas. Rara sadar tidak bagaimana akibat tindakan membolos ini baik pada diri Rara maupun orang tua Rara. Iya ibu, saya benar-benar menyadarinya. Bahkan saya mengalami sendiri. Sampai saya benar-benar dimarahi orang tua saya, dan juga tindakan yang membolos ini tidak membawa perubahan apapun terhadap kondisi di kelas. Saya malah membolos membuat hubungan saya dan orang tua dan guru menjadi tegang bu. Dari jawaban Rara tadi, ibu mengetahui bahwa Rara sadar akibat yang timbul dari tindakan membolos. Tetapi kenapa tindakan membolos Rara tetap Rara ambil sebagai jalan pelarian Rara atas ketidaknyamanan Rara di kelas? Saya melakukan itu bu agar saya dapat perhatian, saya dapat didengar, dan saya dapat menyampaikan kepada guru tersebut bahwa cara mengajarnya banyak tidak disukai oleh siswa. Kalau tidak melalui cara ini, saya tidak tahu harus menyampaikan dengan cara apa bu. Dari jawaban Rara seperti itu, ibu dapat mengidentifikasi bahwa Rara mengalami kebingungan dalam menghadapi kondisi belajar yang tidak mengenakan, sehingga Rara memilih untuk membolos agar dapat diperhatikan. Kalau menurut adik Rara bagaimana? Benar bu, dan saya tahu tindakan membolos itu bukanlah tindakan yang tepat untuk diambil. Akan tetapi saya sudah benar-benar tidak merasa nyaman bu diajar oleh ibu guru tersebut, sehingga cara saya untuk melepaskan diri dari kepenatan pikiran saya ini, cara membolos ini yang saya ambil bu. Adik tidak Rara tidak perlu menyesal terlalu dalam begitu ya. Yang terjadi di masa lalu biarlah menjadi kenangan dan pembelajaran. Yang terpenting adalah bagaimana Rara sekarang mampu menyadari kesalahan Rara dan mau berubah. Yang harus dilakukan sekarang adalah Rara harus menentukan tindakan dan perlu Rara di masa yang akan datang, sehingga kejadian membolos tidak terulang kembali. Saya sangat berterima kasih sama ibu atas nasihatnya tadi. Tetapi di sini saya bingung bu, tindakan-tindakan apa yang harus saya ambil untuk mengatasi sikap membolos saya. Sekarang Rara tidak harus sadar bahwa penyebab Rara itu membolos dari sekolah bukanlah dari faktor-faktor yang ada di luar diri Rara, tetapi faktor-faktor itu datang dari dalam diri Rara. Sehingga sekarang Rara harus sadar bahwa penyebab Rara membolos itu
itu dari sekolah bukanlah dari faktor-faktor yang ada di luar Rara, tetapi faktor-faktor itu datang dari dalam diri Rara sendiri, sehingga Rara harus menyadari dulu dan memunculkan rasa tanggung jawab diri dari Rara. Iya, Ibu. Sekarang Ibu ingin Rara menyebutkan kalimat "saya bertanggung jawab" dengan kalimat akhir yang menentukan sendiri Rara bertanggung jawab atas apa yang Rara lakukan. Saya bertanggung jawab atas perbuatan saya membolos dari sekolah, dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sekarang Rara anggap lagi Ibu ini sebagai guru yang membuat Rara sering membolos. Coba sekarang Rara ungkapkan perasaan Rara sekarang kepada Ibu guru saat ini. Ibu, saya mohon maaf atas kesalahan saya membolos di jam pelajaran Ibu. Saya sangat menyesal sekali. Tetapi saya meminta Ibu tolong mengerti dan memahami saya sebagai siswa Ibu. Bukannya saya selalu mengerti dan memahami saya sebagai siswa Ibu. Ibu bukan hanya saya yang selalu mengerti dan memahami Ibu. Oh, oke. Sekarang dari segala proses konseling yang telah kita lakukan ini, Ibu mendapatkan gambaran bahwa selama ini Rara mengalami masalah dikarenakan Rara melarikan diri dari permasalahan yang Rara hadapi di kelas yang tidak ternyata menyesuaikan dengan guru dan pengajaran Rara di kelas yang menyatakan di dalam kelas. Iya, Ibu. Sekarang Rara sudah mengungkapkan perasaan saat ini kepada guru tersebut. Iya, Ibu, tetapi apa yang harus saya lakukan sekarang, Bu, untuk mengatasi perilaku bolos ada pada diri saya, Bu? Oke, sekarang saya akan memberikan beberapa pengarahan yang bisa adik untuk Oke, sekarang saya akan memberikan beberapa pengarahan yang bisa adik untuk Oke, sekarang saya akan memberikan beberapa pengarahan yang bisa Rara pilih untuk mengatasi masalah membolos pada Rara. Adapun pengarahan saya yang pertama, coba Rara untuk menjauhi lingkungan yang biasa memancing Rara untuk membolos. Rara bisa memilih lingkungan yang lebih baik dan bisa menerima Rara, sehingga bisa mengurangi keinginan Rara untuk membolos. Yang kedua, coba Rara menyesuaikan diri Rara terhadap berbagai kondisi di lingkungan yang dihadapi Rara. Rara harus siap, sebab kita tidak selamanya mendapatkan lingkungan yang sesuai dengan keinginan kita. Kadang kita mendapatkan kondisi lingkungan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Oleh karena itu, dengan berlatih menghadapi berbagai kondisi lingkungan sejak kecil akan membantu Rara saat dewasa nanti. Yang selanjutnya, Rara harus menumbuhkan semangat juang di dalam diri dan harus mampu mengintrospeksi diri Rara sendiri. Dengan mampu mengintrospeksi diri Rara sendiri membuat Rara tidak mudah melimpahkan kesalahan atas apa yang Rara rasakan dari luar, tetapi Rara mampu menghadapi dari dalam Rara sehingga mampu memutuskan tindakan. Yang selanjutnya, Rara harus meningkatkan kemampuan komunikasi Rara
Sebab dari penjelasan Rara di atas, permasalahan yang timbul menyiratkan Rara kurang mengungkapkan berkomunikasi yang baik kepada guru, sehingga guru tersebut tidak tahu bahwa Rara tidak suka dengan cara mengajar yang saya rasa Rara cukup karena Rara memiliki kebebasan memilih solusi penyelesaian didasarkan pada perhitungan dan kelebihan yang telah Rara perhitungkan. Iya Ibu, terima kasih atas nasihat dan arahan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjalankan arahan dari Ibu dan akan mencobanya untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi sekarang. Semoga beberapa arahan yang Ibu berikan akan membantu saya dan mengatasi perilaku bolos saya, Bu. Iya, saya sangat senang mendengarnya. Sekarang setelah proses konseling ini, kita semakin jelas hal-hal yang dapat saya simpulkan. Pertama, Rara membolos dari sekolah karena cara mengajar guru di kelasnya yang tidak membuat Rara kurang nyaman. Kedua, Rara mengetahui bahwa tindakan membolos itu salah satu tindakan yang tidak cukup Rara lakukan karena tidak ada cara lain untuk menyampaikan keinginan. Rara tidak hanya datang dari luar tetapi dari dalam diri Rara sendiri yang terungkap melalui beberapa yang tadi Rara jelaskan kepada saya dan Rara ungkapkan kepada saya. Iya Ibu, saya akan mengintrospeksi diri saya lagi dan akan mencoba memperbaiki perilaku saya. Dan saya akan mencoba untuk menerapkan arahan yang telah Ibu berikan untuk memperbaiki diri saya. Terima kasih Bu sudah mau mendengarkan keluhan saya. Sama-sama, Ibu senang sekali mendengarnya. Semoga dengan keputusan yang telah Rara ambil akan bermanfaat dan membantu diri Rara untuk menjadi lebih baik. Iya Ibu, amin. Oke, Rara apabila mengalami masalah, saya selalu siap untuk membantu Rara. Tunggu perkembangan berikutnya ya Rara. Terima kasih kembali untuk Rara. Keputusan telah kita ambil dalam menghadapi masalah pribadinya, yaitu membolos dari sekolah, dan klien telah mengetahui. Baik Rara, apa yang Rara dapatkan setelah kita melakukan proses konseling ini? Jadi yang saya dapatkan itu Bu, pertama saya mencoba menjauhi lingkungan yang bisa memancing dan membolos buat saya, dan saya di sini harus memilih lingkungan yang baik. Yang kedua itu saya harus menyesuaikan diri saya terhadap kondisi lingkungan yang sedang saya hadapi, sebab selama kita dapatkan di lingkungan sesuai keinginan kita, kadang kita mendapatkan kondisi lingkungan yang tidak sesuai apa yang kita inginkan. Nah, terus selanjutnya itu menumbuhkan semangat kembali, mampu mengintrospeksi diri sendiri, dan terakhir itu meningkatkan kemampuan komunikasi saya, sebab dari penjelasan saya di atas, permasalahan yang timbul menyiratkan saya kurang memiliki kemampuan berkomunikasi baik dengan guru mata kuliah yang saya tidak sukai, sehingga saya tersebut tidak suka atau tidak tahu cara mengajar yang ia tetap dan tidak sesukai, sehingga dia semakin tidak nyaman saat di sekolah dan menyimak mata kuliah. Bagus sekali. Saya senang bisa menemukan beberapa langkah yang mungkin bisa membantu kamu menghadapi masalah ini. Sebelum kita akhiri proses konseling ini, apakah ada hal lain yang ingin kamu sampaikan?
kepada Ibu? Sepertinya sudah tidak ada, Bu. Saya sudah puas menceritakan permasalahan saya. Baiklah, saya akan mendukung kamu dalam proses ini. Kita bisa bertemu lagi di minggu depan ya Rara, untuk melihat bagaimana perkembangan Rara. Terima kasih sudah terbuka hari ini, dan saya percaya kamu bisa memulai memperbaiki situasi ini. Iya, Ibu. Terima kasih sudah mendengarkan keluh kesah saya. Ya, sama-sama Rara, sudah mempercayai saya juga. Baik, Ibu, kalau begitu saya pamit ya, Bu, karena karena waktu sudah menunjukkan sore, Bu. Baiklah Rara. Baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari saya antar. Terima kasih.